Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, seperti ku ceritakan kepada kalian kemarin, aku menjalani kehidupan yang paling menyenangkan dengan kenikmatan murni hingga suatu hari aku merasa ingin pergi ke luar negeri dan aku merasa rindu untuk berdagang, melihat negeri-negeri dan pulau-pulau lain, dan mencari keuntungan. Setelah membulatkan hati, aku mengambil sejumlah besar uang dan membeli barang-barang serta peralatan untuk bepergian, mengepaknya, dan pergi ke pantai. Di sana, aku menemukan sebuah kapal baru yang indah, dengan layar dari kain yang bagus, banyak awak kapal, dan perlengkapan yang melimpah. Aku menaikkan bungkusan-bungkusanku ke atas kapal, seperti juga para pedagang lainnya, dan kami mulai berlayar pada hari yang sama. Kami berlayar di tengah cuaca yang bagus dan menjelajah dari laut ke laut, dari pulau ke pulau. Dimanapun kami mendarat, kami bertemu dengan para pedagang, para pejabat tinggi, dan para penjual serta pembeli, dan kami pun menjual, membeli, dan tukar-menukar barang. Kami melanjutkan perjalanan dengan cara begini hingga takdir membawa kami ke sebuah pulau indah yang ditumbuhi banyak pepohonan, dengan limpahan buah-buahan masak, bunga-bunga yang wangi, burung-burung yang berkicau, dan sungai-sungai yang jernih, tapi tidak ada seorang pun penduduk atau makhluk yang bernafas di sana. Kapten melabuhkan kapalnya di pulau itu, dan para pedagang serta penumpang-penumpang lain mendarat di sana. Untuk menghibur diri mereka dengan melihat pemandangan, pohon-pohon, dan burung-burung, dan mengagungkan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Besar, serta mengagumi kekuasaan Raja yang Maha Kuasa itu. Aku mendarat bersama yang lain dan duduk di dekat sebuah mata air yang murni di antara pepohonan. Aku membawa makanan dan duduk di sana sambil memakan apa yang telah dikaruniakan Tuhan yang Maha Kuasa kepadaku. Angin sepoi-sepoi terasa sejuk, dan tempat itu sungguh menyenangkan. Maka aku pun tidur-tiduran dan beristirahat hingga manisnya tiupan angin yang lembut dan keharuman bunga-bunga melenakanku ke dalam tidur yang pulas. Ketika aku terbangun, aku tidak menemukan satu orang pun di sana, baik manusia maupun jin. Kapal telah berlayar dengan seluruh penumpangnya dan meninggalkan aku. Tak satu pedagang pun atau awak kapal pun yang melihatku. Aku mencari ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan siapa-siapa kecuali diriku sendiri. Aku merasa amat sangat sedih dan marah, dan kemarahanku rasanya akan meledak akibat besarnya rasa cemas, sedih, dan lelah. Sebab aku benar-benar sendirian tanpa ada benda-benda duniawi di dekatku dan tanpa makanan atau minuman. Aku merasa terpencil dan putus asa dan berkata pada diriku sendiri, tidak setiap saat kendi bisa diselamatkan pada waktunya. Jika aku berhasil lolos dengan selamat pada kali pertama, dengan menemukan seseorang yang membawaku bersamanya dari pantai pulau itu menuju wilayah yang dihuni, kali ini sangat jauh kemungkinannya aku dapat menemukan seseorang yang mau membebaskanku dari sini. Lalu aku mulai menangis dan meratapi diriku sendiri hingga aku benar-benar dikuasai kesedihan. Dengan menyalahkan diriku sendiri,
atas apa yang telah dilakukan, dan karena telah mencari susah dengan melakukan perjalanan ini, setelah aku beristirahat dengan damai di rumahku sendiri dan di negeriku sendiri, bahagia menikmati makanan dan minuman lezat serta pakaian-pakaian indah tanpa membutuhkan uang atau barang-barang lain. Aku menyesal telah meninggalkan Baghdad untuk melakukan perjalanan laut ini, terutama setelah aku pernah menghadapi kesulitan pada pelayaranku yang pertama, dan setelah aku berhasil lolos dari kehancuran. Sambil berkata, kita semua berasal dari Tuhan, dan kepada Tuhanlah kita akan kembali. Aku merasa diriku seperti orang gila. Akhirnya, aku bangkit dan mulai berjalan-jalan di pulau itu, menengok ke kanan dan ke kiri, karena aku tidak dapat duduk diam di satu tempat. Lalu aku memanjat sebatang pohon tinggi dan melihat ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menyaksikan apapun kecuali langit dan air dan pepohonan dan burung-burung dan pulau-pulau pasir. Lalu aku mengamati dengan seksama dan melihat suatu benda putih yang besar. Aku turun dari pohon dan berjalan ke arahnya hingga aku sampai ke tempat itu dan mendapati bahwa benda itu adalah sebuah kubah putih yang sangat besar dengan ketinggian dan lingkaran keliling yang luar biasa. Aku mendekat dan berjalan mengelilinginya, tapi tidak menemukan pintu. Dan karena benda itu sangat lembut, aku tidak dapat memanjatnya. Aku menandai tempat di mana aku berdiri dan berkeliling mengikuti kubah tersebut untuk mengukur lingkaran kelilingnya, dan mendapati ukurannya ada 50 langkah. Aku berdiri sambil memikirkan cara untuk masuk, karena siang hari sudah hampir berlalu dan matahari sudah hampir terbenam. Tiba-tiba matahari menghilang dan suasana menjadi gelap. Maka aku mengira bahwa awan sedang menutupi matahari. Tapi karena saat itu musim panas, aku merasa heran juga. Aku mengangkat kepalaku dan memperhatikan benda itu dan melihat bahwa itu seekor burung besar. Aku mengangkat kepalaku dan memperhatikan benda itu dan melihat bahwa itu seekor burung besar dengan tubuh sangat besar dan kedua sayapnya terentang, sedang terbang di langit dan menutupi cahaya matahari yang menyinari pulau itu. Keherananku semakin bertambah, dan aku ingat sebuah cerita yang pernah ku dengar dari para wisatawan dan kelana, bahwa di pulau-pulau tertentu ada seekor burung yang sangat besar, yang dinamakan Ruh, yang memberi makan anaknya dengan gajah. Dan aku menjadi yakin bahwa kubah yang kulihat tadi adalah salah satu telur Ruh, dan aku terkagum-kagum akan hasil karya Tuhan yang maha besar. Sementara aku dalam keadaan begitu, burung itu hinggap di atas telur dan mengeraminya dengan sayapnya, sambil meluruskan kakinya ke belakang di atas tanah. Ia pun tertidur. Terpujilah dia yang tak pernah tidur. Aku melepaskan ikatan sorbanku, memilinnya dengan tali, sambil melilit pinggangku dengannya, mengikatkan erat-erat ke kaki burung sambil berkata pada diriku sendiri, barangkali burung ini akan membawaku ke sebuah pulau di mana terdapat kota-kota dan manusia. Itu akan lebih baik daripada tinggal di pulau ini. Aku melewatkan malam itu tanpa tidur, karena khawatir bahwa burung itu akan terbang bersamaku sementara aku tidak menyadarinya. Ketika fajar menyingsing dan hari mulai terang, burung itu bangkit dari telurnya, menyuarakan teriakan keras dan terbang bersamaku ke langit. Ia terbang semakin lama semakin tinggi,
hingga aku mengira ia telah mencapai puncak langit. Lalu ia mulai turun perlahan-lahan sampai ia hinggap bersamaku di atas tanah, beristirahat di tempat tinggi. Begitu mencapai tanah, aku bergegas melepaskan ikatan tubuhku. Setelah melonggarkan sorbanku dari kakinya, sementara tubuhku masih gemetar ketakutan, meskipun burung itu tidak menyadari kehadiranku dan tidak melihatku, aku berjalan menjauh. Lalu ia memungut sesuatu dengan cakarnya dari tanah dan terbang tinggi ke langit. Ketika aku memperhatikannya dengan seksama, aku menyadari bahwa itu seekor ular yang sangat besar, yang telah diambil dan dibawa burung itu terbang ke laut, dan aku terheran-heran dibuatnya. Lalu aku berjalan ke sana kemari di tempat itu, dan mendapati diriku berada di sebuah puncak di atas hamparan lembah yang luas dan dalam, di kaki sebuah gunung yang besar dan tinggi. Begitu tingginya sehingga tak seorang pun mampu melihat puncaknya atau mendakinya. Dan aku menyalahkan diriku sendiri atas apa yang telah kulakukan dengan berkata, mestinya aku masih tinggal di pulau itu yang lebih baik daripada tempat terpencil ini, karena di sana paling tidak aku masih dapat memakan aneka buah-buahan dan minum dari air sungainya. Sedangkan di tempat ini tidak ada pepohonan dan buah-buahan atau sungai. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan kecuali di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Setiap kali aku berhasil lolos dari suatu bencana, aku jatuh ke dalam bencana lain yang lebih besar dan lebih berbahaya. Lalu aku bangkit dan mengumpulkan kekuatanku, berjalan di lembah itu, dan menyadari bahwa tanahnya terbuat dari intan berlian, dengan mana mereka melubangi barang-barang tambang dan permata, serta porselen dan oniks, yaitu batu yang begitu keras dan padat, sehingga batu lain atau baja sekalipun tidak dapat mengoresnya, dan tidak dapat dipotong atau dipecahkan oleh seseorang pun, kecuali dengan batu yang sama. Lagi pula, lembah itu penuh dengan naga dan ular yang besarnya sama dengan pohon palem, besar-besar, benar-benar sangat besar, sehingga ia dapat menelan seekor gajah. Ular itu keluar pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari, karena khawatir burung ruk akan membawanya pergi dan mencabik-cabiknya, karena alasan yang tidak kuketahui. Aku berdiri di sana, menyesali apa yang telah kulakukan, dan berkata pada diriku sendiri, demi Tuhan, aku telah mendatangi kehancuranku sendiri. Ketika hari semakin sore, aku berjalan di lembah itu dan mulai mencari-cari tempat untuk melewatkan malam. Karena takut akan ular-ular itu, aku lupa untuk makan dan minum, hanya memikirkan usaha untuk menyelamatkan nyawaku. Tidak lama kemudian, aku melihat sebuah gua di dekat situ. Gua itu mempunyai jalan masuk yang sempit, dan ketika masuk, aku melihat sebuah batu besar terletak di pintu masuknya. Aku mendorong batu itu dan menutup jalan masuknya dari dalam, sambil berkata pada diriku sendiri, aku selamat di sini sekarang, dan begitu siang hari datang, aku akan keluar dan melihat nasib apa yang akan menimpaku. Tapi ketika aku memperhatikan di dalam, aku melihat seekor ular sangat besar yang sedang mengerami telur-telurnya. Rambutku berdiri saking terkejut, dan aku mengangkat kepalaku, menyerahkan diri pada takdir dan kehendak Allah. Aku melewatkan malam tanpa tidur, dan begitu fajar datang, aku memindahkan batu yang
kugunakan untuk menutup pintu masuk gua dan pergi keluar. Seperti orang yang sedang mabuk dengan kepala pusing akibat kelaparan yang amat sangat, kurang tidur, dan ketakutan. Aku berjalan-jalan di lembah itu dalam keadaan begini, ketika tiba-tiba seekor domba besar yang telah disembelih jatuh di hadapanku. Tapi ketika aku tidak melihat siapa-siapa di sekitar tempat itu, aku merasa heran. Dan aku ingat sebuah cerita yang sering ku dengar di masa yang telah lama, lewat dari para pedagang, wisatawan, dan kelana, bahwa pegunungan Intan itu begitu berbahaya sehingga tak seorang pun dapat memasukinya. Tapi para pedagang Intan mempunyai sarana untuk sampai ke sana. Mereka mengambil seekor domba, membunuhnya dan mengulitinya, memotong-motong dagingnya, dan melemparkannya dari puncak gunung ke lembah di bawahnya. Ketika daging itu jatuh dalam keadaan masih segar, intan-intan itu melekat padanya, lalu mereka meninggalkannya di sana hingga tengah hari. Ketika burung-burung elang menukik dan menyambarnya dengan cakar-cakar mereka dan terbang dengannya ke puncak gunung, lalu mereka meninggalkannya di sana hingga tengah hari. Ketika daging itu jatuh dalam keadaan masih segar, intan-intan itu melekat padanya. Lalu mereka meninggalkannya di sana hingga tengah hari. Ketika burung-burung elang dan burung-burung hering menukik dan menyambarnya dengan cakar-cakar mereka dan terbang dengannya ke puncak gunung. Selanjutnya, para pedagang bergegas mendatangi mereka, berteriak-teriak pada mereka dan menakut-nakuti mereka agar meninggalkan daging itu. Lalu para pedagang mendatangi daging itu, mengambil intan-intan yang melekat padanya, dan membawanya kembali ke negeri mereka. Tak seorang pun dapat memperoleh intan, kecuali dengan cara ini. Ketika aku melihat domba mati itu, dan ingat pada cerita tersebut, aku mendekati bangkai itu dan mulai mengambil banyak sekali intan, dan menyimpannya ke dalam saku-saku dan lipatan-lipatan bajuku, dan aku terus mengisi saku, pakaian, ikat pinggang, dan sorbanku. Ketika aku sibuk melakukan hal ini, sebuah bangkai lain jatuh di hadapanku. Aku mengikatkan diriku padanya dengan sorbanku, berbaring telentang, menempatkannya di atas dadaku, dan memegangnya erat-erat. Jadi, bangkai itu terikat di atas tanah. Tiba-tiba seekor elang menukik ke arahnya, menyambarnya dengan cakar-cakarnya, dan terbang tinggi ke udara dengannya, dengan diriku, dan tergantung padanya. Elang itu terus membumbung ke atas, hingga ia mencapai puncak gunung, dan ketika hinggap di sana, hendak mencucuk daging itu, tiba-tiba suatu teriakan keras dan suara bising kayu yang dipukul-pukul terdengar dari belakang elang tersebut, yang menjadi ketakutan dan terbang menjauh. Aku melepaskan ikatan diriku dari bangkai dengan pakaianku ternoda oleh darahnya, dan berdiri di sampingnya. Tiba-tiba si pedagang yang berteriak pada elang tadi mendekati bangkai dan melihatku berdiri di sana. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, sebab dia sangat ketakutan melihatku. Lalu dia mendekati bangkai, dan ketika dia membalikkannya dan tidak menemukan apa-apa padanya, dia menyuarakan teriakan keras dan berkata, "Sungguh mengecewakan. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan kecuali di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Semoga Tuhan melindungi kita dari setan yang terkutuk." Dan dia terus mengungkapkan kekecewaannya, meremas-remas tangannya dan berkata, "Malang benar, bagaimana ini bisa terjadi? Aku pergi mendatanginya dan dia berkata padaku, 'Siapakah engkau?'
Dan apa yang membawamu di tempat ini?" Aku berkata padanya, "Jangan takut, karena aku seorang manusia dan salah satu orang yang paling baik. Aku seorang pedagang dan akan mempunyai cerita yang aneh dan luar biasa untuk disampaikan. Dan alasan kedatanganku ke lembah ini dan gunung ini sangat mencengangkan untuk dikisahkan. Jangan khawatir, sebab kau akan menerima dariku sesuatu yang akan menyenangkan. Aku menyimpan sejumlah besar intan, yang semuanya lebih baik daripada yang pernah kau dapatkan. Dan aku akan berikan kepadamu sebahagian yang akan memuaskan hatimu. Jangan takut dan jangan khawatir." Ketika dia mendengar ini, dia berterima kasih padaku dan memohonkan rahmat untukku. Dan kami mulai bercakap-cakap. Ketika para pedagang lain yang masing-masing telah melemparkan seekor domba mati mendengarku bercakap-cakap dengan kawan-kawan mereka, mereka mendatangiku. Mereka memberi hormat padaku, menyalamiku atas keselamatanku, dan mengajakku bergabung bersama mereka. Aku ceritakan kepada mereka seluruh yang kualami, menyampaikan pada mereka apa yang telah kuderita dalam pelajaranku dan sebab kedatanganku ke lembah ini. Lalu aku berikan kepada pedagang yang dombanya kuikat pada tubuhku sebagian besar dari intan-intan itu. Dan hal itu membuatnya senang, dan dia berterima kasih padaku dan memohon rahmat untukku. Dan para pedagang itu berkata padaku, "Demi Tuhan, kau telah diberi kehidupan baru, sebab tak seorang pun pernah datang ke tempat ini sebelumnya dan berhasil lolos dari sini. Tapi terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkanmu." Mereka melewatkan malam di tempat yang nyaman dan aman, dan aku bermalam bersama mereka, merasa aman, sangat gembira karena berhasil lolos dari lembah ular. Ketika pagi tiba, kami bangun dan berjalan di sepanjang punggung gunung yang tinggi itu, melihat banyak ular pada lembah di bawahnya. Dan kami terus berjalan hingga tiba di sebuah pulau yang besar dan menyenangkan, dengan hutan pohon-pohon kamper, yang masing-masing dapat memberikan perlindungan pada 100 orang. Ketika seorang ingin mendapatkan kamper, dia membuat sebuah lubang di bagian atas pohon dengan batang pelubang dan menangkap apa yang jatuh darinya. Kamper cair yang merupakan getah pohon itu mengalir dan selanjutnya mengeras seperti permen karet. Setelah itu, pohonnya mengering dan menjadi kayu bakar. Kami juga melihat di pulau itu selain ternak, sejenis binatang buas bernama badak yang merumput bagaimana sapi dan kerbau di negeri kita dan makan daun-daunan, tapi tubuh binatang itu lebih besar daripada unta. Itu adalah binatang yang sangat besar, dengan sebuah tanduk di tengah kepalanya, yang tebal dan panjangnya 20 kaki dan menyerupai tubuh manusia. Para kelana dan wisatawan di daratan dan di pegunungan menceritakan bahwa binatang bernama badak itu dapat mengangkat gajah pada tanduknya dan merumput dengan itu di pulau dan di pantai tanpa merasa keberatan. Dan ketika gajah itu mati di tanduknya, lemaknya meleleh di bawah panas matahari dan mengalir ke kepala badak. Ketika memasuki matanya, membuatnya buta. Lalu ia berbaring di pantai, dan burung-burung ruk mengambilnya dengan cakar-cakarnya dan membawanya bersama gajah itu untuk memberi makan anak-anaknya. Aku juga melihat di pulau itu banyak sekali sejenis kerbau tertentu, tidak seperti yang pernah kita lihat di lingkungan kita. Para pedagang bertukar barang dan persediaan denganku dan membayarku untuk beberapa intan yang kubawa di saku-saku dari lembah.
Mereka membawakan barang-barangku dan aku pergi bersama mereka dari kota ke kota dan dari lembah ke lembah, berjual beli dan menikmati pemandangan negeri-negeri asing dan apa yang telah diciptakan Tuhan hingga kami sampai di Basrah, di mana aku tinggal selama beberapa hari, lalu menuju Baghdad. Ketika aku sampai ke kampungku dan memasuki rumahku dengan sejumlah besar intan dan banyak sekali barang dan perbekalan, aku bertemu dengan keluargaku dan saudara-saudara yang lain dan memberi sedekah dan membagikan hadiah-hadiah kepada seluruh kerabat dan teman. Lalu aku mulai makan dan minum dengan layak dan mengenakan pakaian indah-indah, bergaul dengan kawan-kawan dan melupakan semua yang pernah kuderita. Dan aku terus menikmati kehidupan yang menyenangkan, riang gembira dan bebas merdeka. Dan semua orang yang mendengar kabar kedatanganku mulai mengunjungiku, menanyakan tentang pelayaranku, negeri-negeri yang kulihat, dan aku menceritakan kepada mereka apa yang pernah kusaksikan dan apa yang pernah kualami. Mereka terheran-heran mengetahui penderitaanku dan menyalamiku atas keselamatanku. Itulah akhir perjalananku yang kedua. Nanti insya Allah aku akan menceritakan pada kalian cerita tentang pelayaranku yang ketiga. Demikianlah petualangan Sinbad, diterjemahkan oleh Husain Hadawi, edisi Bulak tahun 1835, yang didasarkan atas naskah Mesir yang baru, diterbitkan oleh penerbit Mizan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.